Shalom Jemaat MDC Bogor, Depok, dan Tangsel. Semangat, semangat, semangat. Sukacita, sukacita, sukacita. Mazmur 103 ayat 1 berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Puji Tuhan, pada minggu ini kembali kita datang kepada Dia, beribadah kepada Dia. Mari siapkan hati Bapak Ibu sekalian, kita datang beribadah kepadanya dengan cara yang benar dan berkenan kepadanya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silahkan lihat di warta jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, salam sehat selalu. Saya percaya kita semua dipelihara oleh Tuhan. Amin. Ada sukacita, ada semangat. Yes, haleluya. Di dalam Yesaya 42 ayat 10 dikatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Kalau laut saja bergemuruh, saya percaya kita semua bersorak bagi Tuhan. Amin. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Oh yes, amin Tuhan. Bagi Engkau Tuhan segala kemuliaan. Amin. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Yes. Besarlah kasih-Nya
pujian bagi Dia yang bertahta. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Sang Raja. Beri sorak-sorai bagi Dia. Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau hebat. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Lamanya Engkau Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh kita berbahagia punya Allah seperti Dia. Dia Allah yang layak kita sembah. Dia tidak pernah memutuskan kasih-Nya. Apapun adanya kita, Dia mengasihi kita. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Rasakan Dia, rasakan jamahan Tuhan, sebab Dia melingkupi kita dengan sayap-Nya, memberi ketenangan yang sejati. Haleluya Tuhan Yesus. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan
Oh haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, kami naikkan syukur dan doa dan penyembahan kepada Engkau. Karena kami percaya dan meyakini Engkaulah Allah yang berdaulat Tuhan. Engkau layak terima pujian penyembahan kami. Segala sesuatu ada dalam tangan-Mu Tuhan. Hidup kami ada dalam tangan-Mu. Segala kuasa ada dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Engkau berdaulat di atas segala sesuatu Tuhan. Bahkan sesuatu yang kami takutkan tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Karena Engkau Allah yang maha dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Tuhan, kami merasakan ketenangan yang sejati di dalam Tuhan. Dalam lingkungan sayap-Mu Tuhan, membawa kami terbang mengatasi badai hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari Kau urapi Ibu Mimi yang menyampaikannya Tuhan. Biar anggur yang baru dan kebenaran firman Tuhan yang penuh dengan kuasa disampaikan Tuhan. Membawa kemenangan buat setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terima dengan iman, dengan sukacita firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tentunya saudara sudah diberkati melalui pujian dan penyembahan. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran pesan firman Tuhan. Dan sebelum kita memasuki perjamuan kudus, mari kita dengarkan pesan kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh kembali mendengarkan pesan-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba Tuhan, Engkau sembunyikan hamba di balik salib-Mu, Engkau tolong kami semua diurapi supaya firman-Mu menjadi kebenaran yang bisa kami praktekkan dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah saudara, pada hari ini saya akan membawakan satu tema yang berjudul penuh dengan Roh Kudus. Sekali lagi, penuh dengan Roh Kudus. Saya ambil ayatnya dari Efesus 5 ayat 14 dan 18. Ayatnya mengatakan demikian, saudara-saudara yang di rumah bisa sama-sama ikut membaca dengan saya. Efesus 5 ayat 14, 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Saudara, Efesus 5 ayat 14 ini seharusnya dibahas lengkap ayat 15, 16, 17 sampai 18. Berhubung waktu yang singkat, maka saya langsung loncat Efesus 5 ayat 14 langsung ke ayat 18. Dan perlu kita ketahui sebagai pendahuluannya, kitab Efesus ini berisi nasihat-nasihat praktis dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kalau saudara baca mulai dari pasal pertama sampai pasal 6 dari kitab Efesus, di situ mulai dari dasar keselamatan adalah kasih karunia sampai kepada peperangan rohani, saudara. Dan di situ juga dibahas tentang hidup suami istri, antara orang tua dan anak, demikian juga hubungan antara jemaat. Jadi itu berisi nasihat-nasihat yang praktis dari Paulus kepada jemaat Efesus. Dan di dalam Efesus 5 ayat 14 dan 18 ini, Paulus memperingatkan kepada jemaat di Efesus untuk hati-hati supaya jemaat tidak tidur rohani dan tidak mati rohani.
Dan keadaan ini sebenarnya sama dengan keadaan kita sekarang selama pandemi. Tuhan Yesus, Roh Kudus memberi pesan ke dalam hati saya untuk disampaikan kepada saudara-saudara di rumah bahwa kita harus berhati-hati, harus aware supaya apa? Tidak tidur rohani dan tidak mati rohani. Seperti Efesus 5 ayat 14 katakan, kita harus bangun dari yang tidur dan kita harus bangkit dari antara orang mati, saudara. Dan sebaliknya kita harus penuh dengan Roh Kudus. Itulah yang Tuhan ingin sampaikan pesannya pada hari ini. Nah, saudara, kita lihat tidur rohani itu yang seperti bagaimana. Tidur rohani itu adalah bicara keadaan tidak sadar. Contoh, saudara, tahun yang lalu ketika ada bencana banjir di sebuah kota, di sebuah desa, tepatnya di Malaysia, saudara. Itu saya lihat ada videonya. Itu ada seorang pemuda, dia sedang tidur di kasurnya, saudara. Rupanya dia tidur di bawah begitu. Itu dia nggak sadar, saking dia tertidur lelap, dia itu dalam keadaan posisi tidur, terbawa hanyut dengan kasurnya sampai banjir membawa dia keluar rumahnya. Terus saja, saudara, kasur itu berjalan dengan keadaan dia ada di dalamnya, saudara. Dia ada di atas kasur tersebut. Ini bicara bahwa keadaan tidur itu yang lelap sekali itu membuat orang gak sadar. Dan kemudian tidur rohani juga berhubungan dengan apa, saudara? Dengan kemalasan kita. Pada saat ini mungkin kita banyak lockdown dan sebagainya, saudara. Itu bisa loh, saudara, membuat kita itu jadi malas melakukan hal-hal yang rohani. Udah males, saudara, karena dulu lagi onsite lebih mudah, lebih berinteraktif dan sebagainya. Contoh, saudara, ini ada suatu joke ya. Ada 2 orang murid yang waktu itu telat datang, saudara, ke sekolah. Jadi oleh gurunya, mereka berdua itu dihukum, didisiplin, ditanya, saudara, ya, di depan kelas. Yang satu namanya Jono, yang satu namanya Joni. Dua-duanya telat datang, saudara. Guru bertanya, Jono, kenapa kamu hari ini masuknya begitu telat? Lalu Jono bilang, maaf ibu, saya tadi malam itu mimpi ibu, saya dipilih loh dari sekolah kita ini, saya yang mewakili, saya sampai dikirim ke Singapura untuk pertandingan olahraga. Aduh ibu, jadinya saya itu di situ mesti mempersiapkan segala sesuatu. Saya mimpi sampai naik pesawat ke Singapura. Jadinya bu, saya bangunnya telat, makanya saya telat masuk sekolah. Nah, saudara, itu si Jono. Lalu si Joni ditanya oleh ibunya, Joni, kalau kamu bagaimana? Justru itu ibu, saya itu juga mimpi. Di mimpi itu saya mimpinya bersambungan loh dengan Jono. Saya pada waktu itu menanti kehadiran Jono pulang dari Singapura. Karena ternyata dia dan rombongannya berhasil memenangkan pertandingan olahraga itu. Saya di situ mempersiapkan bu kedatangan mereka. Nah, saudara, inilah yang disebut alasan-alasan kenapa mereka sampai telat masuk sekolah. Karena mereka beralasan. Beralasannya itu tentunya juga, saudara, nggak tepat, saudara. Dan sumbernya adalah sebenarnya bukan mimpi itu, saudara. Sumbernya adalah mereka malas, saudara. Ini termasuk kategori anak-anak yang malas ke sekolah. Nah, contoh seperti ini, saudara. Tidur rohani juga itu dihubungkan dengan kelelahan. Contoh, saudara, lihat abang-abang becak ya. Ketika mereka kelelahan, sangat capek pakai tenaga mereka untuk bekerja. Mereka dengan nyamannya, dengan enaknya bisa tidur di dalam becak mereka dimanapun becak itu berada, saudara. Ini berarti apa? Saking lelah, jadi bisa tertidur pulas. Lalu tidur rohani juga berhubungan dengan apa? Terlena, saudara. Seperti cerita kelinci dan kura-kura. Kelinci karena sombong, merasa dia lebih pandai, lebih cepat jalannya dari kura-kura, sehingga dia santai. Karena ini ada perlombaan ya, kelinci dan kura-kura. Siapa yang sampai duluan di kaki gunung,
dia yang akan menjadi pemenangnya. Nah, kelinci ini dia terlena, saudara. Dia pikir dia bisa, dia sombong, dia udah rohani, dia udah pintar, berbakat dan sebagainya. Sehingga dia terlena oleh angin sepoi-sepoi, saudara. Sehingga dia tertidur dan gak terasa. Kura-kura yang dianggap bodoh, kura-kura yang dianggap gak bisa apa-apa, dia terus jalan merayap dengan tekun dan semangat. Sampai akhirnya yang menjadi pemenang adalah kura-kura. Nah, saudara, inilah contoh-contoh tidur rohani, saudara. Di antara kategori itu, bicara keadaan tidak sadar, bicara tentang kemalasan, banyak alasan, bicara tentang kelelahan rohani, kelelahan karena kita menghadapi problem hidup ini, bicara kita tentang terlena karena kita merasa bisa, karena kita merasa mampu, kita merasa lebih rohani dan sebagainya. Hati-hati, saudara. Inilah kategori-kategori di mana saudara bisa tidur rohani. Bahkan dari tidur rohani nggak sadar, saudara masuk dalam mati rohani. Mati rohani itu berarti tidak lagi tertarik, tidak merespon kepada hal-hal rohani. Jika saudara sudah sampai tahap ini, berhati-hatilah. Maka rohani saudara bisa mati, saudara. Nah, supaya tidak tertidur dan mati rohani, saudara, lebih fatal lagi meninggalkan Yesus, saudara. Karena iman kita di dalam zaman akhir ini benar-benar digojlok, saudara. Apakah benar-benar kita mengasihi Yesus sepenuh hati, setengah-setengah, atau bahkan kita tidak sama sekali? Nah, itu pilihan di tangan saudara. Maka supaya kita enggak tertidur rohani, enggak mati rohani, kita harus bangun dan bangkit, saudara. Ketika kita bangun dan bangkit, seringkali dengan usaha kita enggak mampu. Seringkali dengan usaha kita enggak cukup, saudara. Maka kita perlu Roh Kudus. Hidup kita perlu penuh dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus dikirim untuk menjadi penolong kita. Roh Kudus, seperti kita tahu dari bahasa Yunaninya, Parakletos. Parakletos itu artinya pengacara, penghibur, penasehat, penolong kita, saudara. Dia dikirim ketika Yesus naik ke surga supaya dia jadi penghibur, penolong, penasehat bagi hidup kita. Contoh, saudara, ya, beberapa hari kemarin itu ada teman pelayan kita yang di doa jemaat. Dia menyaksikan bahwa Roh Kudus berbicara terus dalam hatinya supaya dia menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan sesuai Amsal 4 ayat 23. Karena dari situ terpancar kehidupan. Ketika dia menerima hal-hal gak enak yang selalu menekan hidupnya, yang selalu mengintimidasi dia, dia pilih untuk mempunyai hati, menjaga hati yang waspada, saudara. Dia pilih karena Roh Kudus yang mengingatkan kepada dia. Demikian juga Roh Kudus hadir untuk menolong doa-doa kita. Seringkali sebagai pemimpin yang memang saya juga pemimpin yang terbatas, saudara, yang masih terus belajar. Saya seringkali mesti bertanya sama Roh Kudus, bener gak keputusan ini? Roh Kudus tolong saya, tolong doa-doa saya, supaya saya benar mengambil keputusan ini. Nah, saudara, seringkali Roh Kudus tolong di dalam perjalanan saya memimpin untuk gereja di tempat ini, saudara. Karena itu, saudara, hidup dipenuhi Roh Kudus itu sangat penting. Dan hidup dipenuhi Roh Kudus harus paralel dengan hidup dipimpin Roh Kudus. Seringkali orang bertanya, itu kenapa ya ada orang yang berbahasa roh sampai keras-keras, sampai kenceng-kenceng, tapi kok dia suka menggosip, kok dia suka memfitnah, kok dia suka berdusta, kok dia suka menuduh dan sebagainya. Saudara, banyak orang yang bertanya demikian. Nah, ini saudara harusnya ya, ketika kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, seperti Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 7, dia bilang seperti air yang luber dalam sebuah gelas, saudara. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus harus sampai luber. Ketika air itu, saudara, meluber, memenuhi dinding-dinding gelas,
baik yang di dalam maupun di luar gelas itu. Saudara lihat, gelas itu harusnya semakin dibersihkan, baik dalamnya, baik luarnya, saudara. Karena adanya air yang terus-menerus meluap itu, saudara. Dan air itu melambangkan Roh Kudus. Sedangkan air melambangkan Roh Kudus, sedangkan gelas itu melambangkan hati kita, hidup kita, saudara. Karena itu harusnya orang yang dipenuhi Roh Kudus harusnya paralel dengan hidup yang dipimpin Roh Kudus. Tidak mungkin dari mulut yang sering berbahasa roh, yang sering mengobarkan karunia roh, kemudian dari mulut itu juga, saudara, keluar apa? Cercaan, keluar hinaan, keluar kata-kata yang tidak baik, saudara. Itu tidak mungkin. Mengapa terjadi seperti ini? Mengapa kok bisa? Nah, ini jawabannya. Kekerasan hati kita mendukakan Roh Kudus. Sebenarnya Roh Kudus sudah ada di dalam orang itu, saudara. Tetapi apa? Kekerasan hati kita. Saya mau lebih keras. Padahal Roh Kudus bilang, jangan begitu. Jadilah engkau lembut dan sebagainya. Tapi karena kita gengsi, kita merasa lebih pandai dan sebagainya. Akhirnya, saudara, yang keluar ya seperti itu, saudara. Sehingga itu mendukakan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Saudara lihat gambar-gambar di situ. Itu gambar buah-buah, saudara. Ada buah anggur yang lebat, ada buah jeruk yang sangat banyak, ada buah apel. Kalau kita memandangnya aja udah enak belum, saudara? Pasti enak. Apalagi kalau saudara melihat jelas buah-buah itu. Saya pernah pergi ke perkebunan apel di Malang. Boleh ambil apel sesuka hati masuk ke tempat itu. Boleh bawa pisau, saudara, ya. Terus tapi nggak boleh dimasukin bawa pulang, saudara, ya. Wah, kita enak makan apel di tempat itu sekenyangnya, saudara. Nah, ini, saudara, sangatlah enak. Jadi buah-buah itu yang menikmati bukan pohonnya sendiri atau buahnya sendiri, tapi buah itu yang menikmati adalah orang lain, saudara. Sama, saudara, dengan kehidupan kita, saudara. Ketika kita dipimpin Roh Kudus, maka apa, saudara? Buah-buah roh harus keluar dari hidup kita. Harus bisa dinikmati, bukan hanya sekedar kata-kata rohani. Nah, hari ini juga saya akan membahas penuh dengan Roh Kudus itu di dalam hubungannya dengan berdoa dalam Roh Kudus. Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi kalau kita berdoa harus dalam Roh Kudus. Apa maksudnya ini? Nah, sebelum kita menerangkan artinya, saudara nanti lihat cuplikan video ini, bagaimana seorang pendoa yang taat sama Tuhan namanya Samuel. Dia naik motor, dia dikirim ke sebuah kota yang diliputi oleh awan kegelapan dari kuasa si jahat. Nah, di situ, di kota itu tinggal prajurit-prajurit doa. Ada mereka yang menaikkan doa-doa, terus di satu rumah yang lain juga ada, di satu gereja juga ada. Tapi doanya seringkali nggak menembus, saudara. Seringkali nggak menembus awan gelap itu. Karena ternyata apa? Doa-doa mereka itu sebenarnya tidak ada kuasa Roh Kudusnya. Doa-doa mereka mungkin banyakkan mental dan sebagainya. Nah, video itu mengingatkan bahwa kita seperti Yudas 1 ayat 20 harus berdoa dalam Roh Kudus, saudara. Ya, kita saksikan videonya, walaupun ini potongan. Saya tadi sudah jelaskan, berdoa itu harus di dalam Roh Kudus. Itu inti daripada video tersebut.
Nah, udah kita saksikan saudara ya tadi video tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas artinya. Berdoa dalam Roh Kudus itu artinya apa? Ada 4 artinya saudara. Yang pertama, kita itu harus mengobarkan bahasa roh. Yang kita udah pelajari di pelajaran DK, pelajaran ke-7. Sama seperti Paulus juga tulis dalam 1 Korintus 14 ayat 2 dan 4. Jadi berbahasa roh itu harus selalu dikobarkan. Mengapa demikian? Karena doa dengan mengobarkan bahasa roh mempunyai 3 fungsi utama. Pertama, berbicara khusus kepada Allah. Atau sering disebut juga yang kedua ini, mengucapkan hal-hal rahasia ilahi. Berarti kita mengucapkan sandi-sandi, mengucapkan bahasa sandi, bahasa yang rahasia kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dengan kita berbahasa roh itu, kita membangun diri sendiri, saudara. Kita harus membangun diri sendiri, saudara. Ini saya temuin contohnya waktu dulu ada seorang, waktu kita onsite ya, ibadah onsite, ada seorang ibu pendoa yang mempunyai karunia bernubuat. Ketika dia berbahasa roh, setelah itu saudara, dia bernubuat untuk jemaat. Bahwa jemaat kita di Bogor pada waktu itu dibilang nanti mereka akan seperti kereta api yang penuh dengan batu bara dan akan terus berjalan maju. Nah, saudara, itu yang diungkapkan oleh dia, itu saya tahu. Ketika dia sebelumnya berbahasa roh kepada Tuhan, di situ diungkapkan hal-hal rahasia ilahi. Dan salah satunya, nubuatan yang disampaikannya itu adalah salah satu dari banyak rahasia ilahi yang waktu itu dia ungkapkan kepada Allah Bapa. Jadi itu pertama saudara, mengobarkan bahasa roh itu fungsinya 3 tadi itu. Seperti contoh ibu pendoa tersebut. Yang kedua, berdoa dalam Roh Kudus. Itu berarti Roh Kudus akan mengeluarkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan kepada Allah Bapa. Seringkali kita udah kehabisan kata-kata dalam berdoa. Mungkin kita saking menderita bertubi-tubi, kita saking banyak pergumulan, air mata udah banyak keluar saudara. Saudara cukup berdoa di dalam Roh Kudus. Saudara kobarkan bahasa roh, saudara minta tolong kepada Roh Kudus. Pernah ada seorang ibu, ketika dia ditimpa masalah yang besar saudara. Ketika dia harus berhadapan saudara dengan keluarga tentara, dengan orang-orang tentara saudara. Dia bingung harus bagaimana lagi. Dia orang yang sederhana, tapi anaknya bikin masalah. Pada saat itu saudara, dia diingatkan oleh Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus. Dia berdoa, saudara, dia berbahasa roh, dia minta tolong, dia berseru. Akhirnya saudara, Roh Kudus menolong dia. Dengan keluhan-keluhan yang gak terucapkan, besokannya apa yang terjadi saudara? Keluarga tentara yang ada masalah dengan keluarga dia itu akhirnya mengambil jalan berdamai saudara. Kalau enggak saudara, anaknya pasti saudara masuk tahanan saudara. Tapi puji syukur Roh Kudus ini yang sudah menolong hidup keluarga ini. Yang ketiga, berdoa dalam Roh Kudus berarti Roh Kudus akan membantu dengan menerangi pikiran kita bagaimana caranya kita harus berdoa. Seringkali kita nggak mengerti kehendak Tuhan. Tapi karena kita berdoa dalam Roh Kudus bantu menerangi pikiran kita. Contoh, saya pernah dengan rombongan ibu-ibu pendoa mendoakan seorang nyonya bos ya, nyonya pengusaha bos yang sedang dalam keadaan depresi. Kita bingung mau ngomong apa, kita juga nggak kenal dengan dia, saudara. Para pendeta besar juga udah datang kepada dia mendoakan dia. Pada saat itu saudara, salah seorang ibu pendoa diberi penerangan pikiran oleh Roh Kudus. Dia mulai bercerita bagaimana hidup kita itu benar-benar harus ikut Tuhan Yesus. Ternyata benar saudara. Setelah itu ibu bos tersebut yang lagi depresi, dia menjerit-jerit, akhirnya dia bercerita, dia menangis, dia mengakui bahwa dia dulu pernah ikut Tuhan, tapi akhirnya dia meninggalkan Tuhan karena materi dan sebagainya saudara. Dan akhirnya hari itu dia dimenangkan kembali. Dia di situ terima Tuhan Yesus kembali setelah puluhan tahun meninggalkan Tuhan Yesus. Jadi saudara, ini contoh berdoa dalam Roh Kudus itu Tuhan bisa terangi, Tuhan bisa tunjukkan kehendaknya saudara. Yang keempat,
Roh Kudus akan menolong kita dengan menaruh kata-kata yang tepat dalam mulut kita. Kata-katanya itu bisa tepat, saudara. Hal ini sering dilakukannya tanpa kita bisa menduga-duganya terlebih dahulu. Hal ini kadang-kadang Roh Kudus lakukan tiba-tiba, saudara, tanpa kita berpikir terlebih dahulu. Contohnya, dulu saya pernah mengadakan altar call. Saya mengadakan altar call kepada orang-orang yang mau dilayani. Nah, terus saudara, ada sepasang suami istri yang pada waktu itu mereka kepengen minta sebuah rumah. Karena mereka selama ini belum punya rumah sendiri, belum punya rumah permanen, saudara. Nah, sampai akhirnya ketika saya berdoa untuk mereka, saya bukan mendoakan rumah, saudara. Saya malah mendoakan kalian berdua akan dipakai untuk pelayanan Tuhan yang khusus. Kalian berdua akan terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Saudara, saya tuh ngucapin itu sebenarnya juga gak sadar. Dan saya juga gak pernah punya pikiran apa-apa terhadap mereka, saudara. Tapi kejadian, saudara, hari ini, saudara, kedua orang tersebut melayani sebagai hamba Tuhan penuh waktu, saudara. Hari ini mereka melayani dengan sungguh-sungguh, saudara. Nah, ini yang disebut Roh Kudus itu akan menolong di dalam doa kita dengan menaruh kata-kata yang tepat di dalam mulut kita. Jadi, saudara, kesimpulannya, mari kita bangun dari tidur dan bangkit dari keadaan mati rohani dengan cara apa? Salah satunya adalah hidup penuh dengan Roh Kudus. Hidup penuh dengan Roh Kudus itu berarti kita benar-benar mau dipimpin Roh Kudus. Kita nggak boleh mengeraskan hati. Kita nggak boleh mendukakan Dia. Kita sekarang benar-benar mau bangkit dari keadaan tidak sadar. Nggak banyak alasan untuk bermalas-malasan. Kita nggak mau terlena dengan berkat-berkat melulu. Kita juga nggak mau hidup terlalu capek, terlalu mengeluh, lelah, dan sebagainya. Dan setelah itu kita juga berdoa di dalam Roh Kudus, saudara. Nah, ketika kita bangkit dari mati dan bangun dari tidur, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Cahaya ini, saudara, kalau saudara baca di Alkitab, setiap cahaya yang datang dari Tuhan akan merubah hidup seseorang. Ketika Paulus dari Saulus bertobat menjadi Paulus, hidupnya diubah memuliakan Tuhan. Cahaya juga berbicara tentang kehadiran Tuhan dalam hidup kita, sehingga hidup kita diatur oleh Tuhan. Cahaya dari Tuhan berbicara juga tentang apa? Sukacita yang dinyatakan, karena di situ ada harapan-harapan, saudara. Nah, saudara, keadaan seperti ini bukan hanya untuk orang-orang besar, tokoh-tokoh Alkitab besar, tapi untuk semua kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab itu, mari bangun dari tidur, bangkit dari mati dengan cara hidup penuh dengan Roh Kudus, saudara. Dengan cara kita mau dipimpin Roh Kudus dan berdoa dalam Roh Kudus, kemudian kita percaya cahaya Kristus akan ada di atas kita. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan itu memberkati saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, pasti saya percaya kita tadi telah diberkati oleh pujian penyembahan kepada Tuhan. Sekalipun kita dibatasi lewat jarak dan waktu hanya dengan online, saya percaya ketika hati kita benar-benar memuji menyembah Dia, Dia hadir di tengah-tengah kita. Bahkan saudara, kita juga sudah mendengar pesan firman Tuhan di mana mengajarkan untuk bangkit, hidup membangun sesama kita sesuai dengan perintah Tuhan. Itu sebabnya pada hari ini bukan merupakan suatu rutinitas, tapi biarlah ketika kita mengangkat roti dan cawan, kita ikut dalam perjamuan tersebut, saudara, kita kembali mengingat cinta Tuhan kepada kita, dan kita kembali selalu rekomitmen supaya hidup kita lebih mencintai Tuhan, hidup kita lebih maksimal lagi digunakan bagi sesama kita. Mari saudara yang di rumah, semua siapkan roti dan anggur yang saudara punyai masing-masing. Saudara siapkan hati, dan kita akan menyanyikan lagu ini sebelum
kita makan dan minum bersama-sama. Darah-Mu sucikan, Darah-Mu sucikanku, darah-Mu sembuhkanku, darah-Mu pulihkanku, darah-Mu bebaskan. Haleluya. masing-masing mengevaluasi diri kita dengan Roh Kudus. Mari kita minta ampun atas setiap kesalahan kita. Mari kita minta komitmen kembali kepada Tuhan. Mari ingat cintanya kepada kita. Begitu baik, begitu mengasihi kita. Yesus yang ajaib. Saudara-saudara yang di rumah, kita mengangkat roti pada tangan kanan, melebihi di atas kepala kita. Sebelumnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan pada malam waktu Yesus diserahkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah saudara percaya roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus yang dipecahkan supaya kita disatukan di dalamnya? Amin. Amin. Mari saudara, kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita
mengangkat cawan pada tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya cawan ini adalah lambang dari darah Yesus yang dicurahkan supaya dosa-dosa kita diampuninya? Amin. Amin. Mari saudara, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Nanti Ibu Suci akan mengucap syukur. Semua saudara yang di rumah mengucap syukur. Tuhan Yesus. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah yang tercurah buat kami. Amin. Terima kasih untuk karya-Mu yang luar biasa Tuhan. Yes. Engkau menebus hidup kami sehingga kami boleh beroleh hidup yang kekal karena kasih anugerah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami selalu mengingat ini sepanjang umur hidup kami. Yes. Kami naikkan syukur dan kami beri hormat Tuhan kepada nama Yesus, Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa dan Allah yang berdaulat. Bagi-Mu segala pujian dan hormat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Haleluya. dalam nama Bahkan Yesus. haleluya. Saudara-saudara yang di rumah pun yang mengalami saat ini lemah tubuh, mengalami sakit penyakit, saat ini percayalah oleh bilur-bilur Yesus, engkau telah sembuh. Engkau yang tadi meminum anggur, percayalah di dalam darah Yesus ada kesembuhan, ada mujizat sampai saat ini. Biarlah engkau yang lemah tubuh, yang sakit sudah sembuh oleh karena Yesus yang menyembuhkanmu. Yesus mengasihi kita semua. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang selalu mengiringi kita setiap harinya. Saat ini kita diberi kesempatan untuk menyatakan kasih kita di dalam bentuk persembahan. Di dalam Mazmur 84 ayat 11. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Amin saudara. Amin. Amin. Persembahan Bapak Ibu bisa disampaikan melalui transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Sebelum memberi, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Penyertaan-Mu adalah sempurna adanya, sehingga kami selalu menerima kebaikan dan tidak pernah kekurangan karena Tuhan menyediakan buat kami semua. Kami rindu Tuhan memberi untuk pekerjaan Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang boleh datang kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan memberi, Tuhan Yesus memberkati. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Bapak Ibu Saudara terkasih, ibadah minggu depan 10 Juli 2021 akan dilayani oleh Pastor Antoni Mulyadi dari MDC Magelang. Dengan semangat, dengan sukacita, dengan roh yang menyala-nyala, kita datang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, doa fajar diadakan setiap hari Senin pukul 05.30 waktu Indonesia Barat. Meeting ID-nya tertera di layar Bapak Ibu. Doa jemaat Rabu diadakan setiap hari Rabu malam pukul 18.30 atau setengah 7 malam. Meeting ID-nya tertera di layar Bapak Ibu. Mari kita tetap mengikuti kesan dengan semangat, dengan hati yang penuh sukacita. Kita tetap menjangkau jiwa walaupun dalam keadaan yang sulit ini.
Untuk Bapak Ibu yang mempunyai anak usia balita sampai SD kelas 6 bisa mengikuti ibadah anak melalui Zoom. Harap menghubungi nama yang tertera di layar Bapak Ibu. Dan doa puasa jemaat jatuh pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 pukul 2 siang. Meeting ID-nya tertera di layar Bapak Ibu. Seluruh pelayan wajib mengikuti doa puasa jemaat ini. Hari ini kita telah sampai di penghujung dari ibadah online kita, dan kita percaya semua kita pasti sudah diberkati oleh pujian penyembahan dan pesan firman Tuhan dan perjamuan kudus. Ada satu lagu yang mengingatkan bahwa kita harus bangkit untuk memenuhi panggilannya supaya hidup kita menjadi maksimal di hadapan Tuhan. Mari sebelum kita tutup di dalam doa, kita nyanyikan lagu itu bersama-sama. Saudara yang di rumah, nyanyi bersama. Mari bertepuk tangan, sukacita untuk menyanyikan lagu ini. Mari kita semua umat pilihan Allah. Yes. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari nyanyikan lagi sama-sama. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya. Amin Tuhan. Yes. Ayo mari maju. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Serukan sama-sama. Dialah Raja. Dialah, amin Tuhan, Tuhan. Dialah, katakan Raja. Yes, amin. Beri tepuk tangan untuk Allah kita. Yes. Haleluya, haleluya Tuhan. Terpuji namamu. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, sekalipun lewat online. Hati kami bersukacita karena kami bisa bertemu dengan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu sampai pada saat ini. Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga, setiap anak-anak, anak muda, anak remaja, anak sekolah minggu, sekalipun diberkati Tuhan Yesus, sehingga berhasil apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa kiranya ada damai sejahtera, sukacita, pengharapan meliputi semua kami yang hari ini beribadah kepadamu. Kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi Tuhan, supaya kami bangkit menceritakan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara-saudaraku, kita mengangkat kedua tangan kita. Ya Tuhan, pada hari ini biarlah Tuhan sendiri yang memberkati kami semua dan melindungi kami semua. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia.
Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua mulai dari hari ini sampai Engkau datang yang kedua kali. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus